Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Rizky Ansori dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Departemen Teknologi Industri, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 440 325 671 atau dengan 3 digit NIM terakhir 071. Pada kursus kali ini, kita akan membahas tentang variabel tipe data dan operasi. Nah, sebenarnya apa itu variabel? Variabel adalah wadah atau tempat penyimpanan untuk menyimpan data di dalam program. Nah, apa itu tipe data? Tipe data adalah jenis data seperti integer, float, string, boolean, list, dan lain-lain. Dan apa itu operasi? Operasi adalah cara memanipulasi data seperti aritmatika, string, logika, perbandingan, dan lain-lain. Nah, variabel ini diibaratkan seperti kotak kardus yang kosong, atau kita bisa mengisi di dalam kardus tersebut dengan barang-barang lain. Atau bisa kita sebut saja wadah yang kosong yang dapat diisi suatu barang atau nilai tertentu. Contohnya di sini nih. Apa itu variabel? Nah, pertama adalah tempat penyimpanan nilai. Yang kedua, poin kedua, dalam Python, variabel tidak perlu dideklarasikan tipe datanya secara eksplisit atau dynamically typed. Yang ketiga, nilai yang disimpan bisa berubah selama program berjalan. Nah, di sini nama, usia, tinggi, dan is mahasiswa adalah variabel dengan tipe data yang berbeda. Seperti yang kalian lihat di sini, nama saya itu adalah Farel dengan Farel ini adalah variabel string, umur adalah 18 dengan variabelnya itu integer, kemudian tinggi saya itu 174,5 dengan variabel float. Dan juga apakah saya mahasiswa? Ya, benar, maka itu variabel boolean. Variabel tidak perlu dideklarasikan tipe datanya secara eksplisit atau dynamically typed, atau datanya itu tipe datanya harus saling nyambung gitu atau must match. Aturan penamaan variabel ada 4 poin, yaitu poin pertama harus diawali huruf atau underscore dan tidak boleh angka. Yang kedua, tidak boleh pakai spasi. Gunakan strip sebagai pemisah. Tidak boleh pakai kata kunci atau reserve keyboard. Keempat, bersifat case sensitif, seperti nama dan nama besar dianggap beda. Kalau berbeda huruf satu saja, maka akan dianggap variabel yang berbeda. Gaya penulisan variabel itu ada 4, yaitu adalah snake case, camel case, Pascal case, dan uppercase. Snake case adalah gaya penulisan yang paling umum di Python. Biasanya, kata dipisah dengan underscore. Contoh, total harga di total, terus underscore harga, nama underscore siswa, jumlah underscore barang. Kemudian yang kedua ada camel case. Sering dipakai di bahasa lain, seperti JavaScript, tapi kadang juga terlihat di Python. Kata pertama kecil, kata berikutnya huruf awal besar. Contoh, total harga, nama siswa, jumlah barang. Kemudian yang ketiga ada Pascal case. Biasanya untuk nama kelas di Python, setiap kata huruf awal besar. Contoh, mahasiswa baru, data siswa, user profile. Kemudian ada uppercase. Biasanya untuk konstanta, walaupun Python tidak punya konstanta resmi. Contoh, Pi sama dengan 3,14, max size sama dengan 100. Pemberian nilai pada variabel. Bisa ganti nilai variabel kapan saja, bisa assign beberapa variabel sekaligus. Contoh, nilai pada variabel yang dapat digantikan kapan saja dan bisa diassign beberapa variabel sekaligus adalah seperti ini. Contoh, X sama dengan 10, kemudian pada baris yang berbeda, X sama dengan 20. Atau nilai lama dapat ditimpa. Nah, kemudian kita juga bisa memakai multiple assignment, yaitu A, B, C sama dengan 1, 2, 3.
Nah, kemudian ada variabel ini dibagi menjadi dua, yaitu lokal dan global. Yaitu variabel lokal hanya berlaku di dalam fungsi, sedangkan variabel global bisa dipakai di mana saja. Contohnya seperti gambar berikut, yaitu adalah bisa kalian lihat di sini. Oke, kemudian ada tipe data. Kemudian ada tipe data. Tipe data itu ada banyak contohnya, yaitu adalah ada integer, float, string, boolean, list, tuple, dict, dan seg. Nah, ada pilihan bulat, bilangan desimal, teks, hanya true, kemudian kumpulan data yang bisa diubah, dan lain-lain. Oke, tipe data yang umum digunakan yang pertama adalah tipe data integer. Tipe data integer menyatakan nilai berupa bilangan bulat atau tanpa koma. Contohnya 10, 5, 2025. Yang kemudian tipe data float. Tipe data float menyatakan nilai berupa bilangan desimal. Ada koma. Contohnya 3,14, min 2,5, dan 0,001. Nah, yang ketiga adalah tipe data string. Tipe string menyatakan teks ditulis di antara tanda kutip atau tanda petik satu. Contoh, hello dan Python. Keempat ada data boolean. Data boolean. Tipe boolean hanya bernilai true dan false. Kemudian ada tipe data list. Tipe data list menyimpan kumpulan data yang bisa diubah atau mutable. Yang keenam ada tipe data tuple. Tipe tuple mirip list, tapi isinya tidak bisa diubah. Kemudian tipe data dictionary, yaitu menyimpan data dalam bentuk pasangan key atau value. Contohnya nama, parel, usia, lalu lintas. Kemudian adalah tipe data set. Tipe set menyimpan kumpulan data unik, data duplikat. Nah, contohnya tuh seperti di bawah ini. Seperti di bawah ini. Kita akan langsung aja, kemudian kita akan langsung saja untuk menerapkan variabel pada scratch kali ini. Oke, variabel adalah terdapat di sini, yaitu kalian bisa buat variabel pada blok bagian ini, yaitu adalah saya mau buat variabel user name. Nah, oke. Nah, bisa kalian lihat di sini. Jangan lupa kalian klik ini dulu. Kemudian, saya pengen menanyakan nama dan menanyakan umur, tapi menjawab memakai variabel. Oke, what's your name? Kemudian kita set variabel aja di sini. Set variabel username. Kita pakai answer di sini. Sip. Kemudian kita tanya lagi, how old are you? How old are you? Sip. Kemudian kita bikin variabel lagi, yaitu adalah user age. Kemudian kita set lagi variabel user age. Dan kita taruh di sini, klik join, cari join, dan kemudian kita tulis di sini hello, hello, hello. Terus kalian bisa taruh variabel yang pada username pada sebelah join sini, username. Kemudian kalian bisa taruh lagi di sini seperti tadi yang di atas, yaitu menggabungkan join dengan variabel username.
sorry, salah. Coba kita mulai aja. Oh iya, jangan lupa dikasih ini delay time. Nah, bisa kalian lihat, maka akan menjadi seperti ini. Kita bisa juga memakai atau membuat variabel untuk operasi sederhana, yaitu adalah menjumlahkan umur kita di masa depan. Bagaimana caranya? Kita buat variabel baru lagi, yaitu adalah future user age. Sorry. Kemudian kita bisa pakai join atau plus ini. Bukan ke variabel user age. Misalkan dalam 15 tahun ke depan. Nah, terus kemudian kalian akan ini buang aja. Kita mau tambahin aja deh, tambahin. Duplikat aja, duplikat. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, bisa kalian lihat, halo Farel, you are now 18, kemudian dalam 15 tahun lagi, kalau umurku itu adalah 33. Oke, tadi adalah operasi sederhana pada bentuk scratch, kemudian kita ke Replit. Kemudian akan kita lanjut pada bagian Replit. Penerapannya yaitu adalah, pertama adalah kita buat name sama dengan input. Kita buat variable user.
Jangan lupa kita berubah dulu the integer, kemudian input. Kemudian kita ini, oh iya, sorry sorry, kan sering salah. Oke. Print, no 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 no, future user age sama dengan user age plus 15 print in 15 years you will string future Oke. Oke, kita langsung lanjut aja. Set. Kita masukin di sini. Nah, bisa kalian lihat di sini akan keluar input seperti ini. Dari output yang seperti ini pada kiri ini. Kemudian kita akan membahas tentang komentar. Sebenarnya apa itu komentar? Komentar adalah suatu tanda yang digunakan untuk menyembunyikan atau menghindari eksekusi kode. Contohnya seperti ini. Misalkan kita udah, nah, maka akan dapat di print. Ini akan terjadi error misalnya. Tuh, tidak akan di print. Hello plus namanya nggak ada. Bisa kalian lihat sendiri sebenarnya fungsi komentar ini lebih untuk ke jika Anda ingin membuat langkah-langkah, maka fungsi komentar ini sangat berguna, oke? Kemudian kita pada Scratch itu juga bisa memakai fungsi komentar, yaitu adalah dengan memakai ini. Nah, add komentar nih. Kalian bisa memakai fungsi komentar di sini nih. Oke, segitu aja. Kemudian kita akan lanjutkan tentang activity 2. Oke, kemudian kita lanjutkan ke activity 7, yaitu memakai Scratch dan juga Replit, yaitu untuk menjumlahkan angka ya guys. Nah, misalkan di sini yang pertama adalah ask for number one and ask for the second number. Intinya kalian di sini bebas untuk memilih nomor atau angka berapa aja. Oke, kita coba aja. Misalkan kita memilih angka 8. Maka ulang angka 8 enter.
Nomor 2-nya 5 deh. Maka jumlahnya adalah 13. Seperti yang kalian lihat, pertama kalian buat dulu 3 variabel, yaitu ada variabel angka pertama dan angka kedua, kemudian jumlahnya, variabel jumlah. Kemudian kalian susun seperti ini, yaitu adalah pertanyaan dulu nomor satu mau apa, kemudian ditaruh variabel di bawahnya, kemudian ditanyakan lagi nomor dua seperti apa, dan juga taruh variabel di bawahnya. Nah, terakhir ada sum atau hasil penjumlahannya berapa. Oke, kemudian ada di Replit sama seperti di slide tadi, yaitu adalah penjumlahan juga, yaitu kalian seperti biasa membuat variabel dulu yang terdiri dari integer, input, number one. Mau apa? Kenapa di sini integer pakainya bukan string? Karena digunakan untuk menghitung data ya guys. Nah, data yang di baris ketiga ini. Kemudian dijumlahkan pada baris ketiga, yaitu number one dengan number two. Kemudian di print. Kita langsung ini aja, jalankan. Cuh, cuh. Bisa kalian lihat jumlahnya adalah 14. Oke, itu aja activity kita kali ini. Kemudian kita akan melanjutkan pada project. Dan kita akan lanjut aja kepada project kita kali ini, yaitu adalah menghitung total waktu kita untuk studi dalam seminggu. Nah, bisa kalian lihat sendiri, ini ada 4 pertanyaan, yaitu adalah how many hours do you sleep per day, atau berapa jam yang kamu gunakan untuk tidur setiap harinya. Kemudian, how many hours do you work per day, berapa jam kamu kerja setiap harinya, including commute. Kemudian, how many hours per weekday do you want to relax, atau berapa banyak jam yang pengen kamu buat untuk istirahat setiap minggunya. Kemudian, how many hours per week and day do you want to relax, atau berapa jam setiap akhir pekannya yang kamu pengen jadiin istirahat itu loh. Nah, kemudian bisa kalian lihat sendiri variabelnya itu ada 7, yaitu variable sleeping hours, variable working hours, variable weekday relaxing hours, variable weekend relaxing hours, kemudian variable weekday available hours, kemudian variable weekend available hours, dan total available hours. Bisa kalian lihat sendiri ini dipisahin antara weekday dan weekend, kemudian di total. Dan kalian akan menemukan jumlah kira-kira berapa jam yang kalian bisa dalam satu minggu. Contoh, tuh bisa kalian lihat sendiri di sini, kita mempunyai jumlahnya adalah setiap hari itu kita mempunyai 4 jam untuk belajar. Ini dikecualikan pada weekend ya. Weekday available hours itu kecuali pada weekend. Sedangkan pada weekend kita mempunyai waktu 8 jam untuk belajar setiap harinya. Nah, di total-total itu adalah 36 jam setiap minggu. Kemudian kita langsung aja menuju ke ini, ke Python Rapid. Nah, bisa kalian lihat di sini kenapa memakainya float dan bukan integer, karena tipe datanya adalah koma. Ya, jadi bukan cuma bilangan bulat, sehingga memakainya integer. Nah, kita langsung aja kita input di sini. How many hours do you work per day? Mungkin segitu, 9. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini. Ini adalah total jam belajar setiap
harinya. Itu harus dipisah dulu biar tidak bingung. Karena kalau tidak dipisah, soalnya pada weekend day kan otomatis tidak ada hari kerja. Kalau hari sekolah semuanya libur. Sehingga cuma ada sleeping hours dan relaxing hours. Oke, itu aja dari saya. Saya Muhammad Farel Iskansori, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.